kita. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Banjarsari 3 dan yang kami banggakan seluruh ayah dan bunda hebat wali murid SDN Banjarsari 3. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi yang cerah dan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, hadirin yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara ini dengan bacaan. Yang terhormat Bapak atau Coach Priyo yang hari ini selaku narasumber yang kita undang. Yang kedua yang saya hormati, siap semua Bu G, Bapak-bapak matur suwun panjenengan menyempatkan waktu, bahkan ada yang kelihatannya semestinya hari ini kerja, kemudian demi putra putri kita tercinta ya. Hati, monggo Coach Priyo, waktu dan tempat kami persilakan. Bisa saya mulai Bu? Atau masih mau ngobrol-ngobrol dulu? Sudah siap? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Biasanya nek ibu-ibu itu selamat pagi, ndang suge. Tangannya diangkat Bu, katanya gimana? Selamat pagi. Jawabannya pagi. Undang suge. Mau seperti itu Bu? Ibu tenang jawabannya. Dan munas. Oke, ibu sama anaknya. Kalau saya bilang Indonesia, prok, yes. Gitu nggak? Bisa? Coba. Indonesia. Nah, kalau saya bilang Banjarsari, prok, ibu sama anaknya ada di depan. Sama anaknya gitu ya. Coba. Banjarsari. Sekali lagi, ada pada-padanya dekat-dekatan dulu, langsung ya. Kalau perlu hidung ketemu hidung, anaknya sama ibunya. Siap. Coba kita ulang sekali lagi. Indonesia. Banjarsari. Oke. Tak kenal maka tak sayang. Bunda-bunda, bapak-bapak, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya silahkan dipanggil Kang Priyo mawon. Saya lahir di Kediriwan, Bojonegoro di Pelosok. Bapak Ibu, I am the only one. Laptop yang di sini kan? Laptop yang di sini kalau operasio, podo begitu. Anak semata wayang, nggak punya kakak, nggak punya adik. Anak yang tukang ngarang, merantau ke Jakarta. My father already passed away since 19 years old. Lanjutannya kan kuis lagi. So bapak saya sudah meninggal ketika saya SMP. Jadi I fight my life together only with my mom. Berjuang hidup sendirian dengan ibu saya sendiri. Karena itu pengarang tuh. Berarti nek jam 5 esuk wis nangis budane ceku, duduran mek aku areng itu saya. Sampai ini saya merantau ke Jakarta, saya kuliah di Jakarta, saya nguli kerja di Jakarta, kerjanya di perhotelan selama kurang lebih 5 tahun, lanjut lagi di penerbangan jadi ketok sate maskapai internasional namanya
Terbangnya kemana aja Kang Prio? Malaysia, ke Singapura, ke Thailand, ke Filipina, ke Brunei, ke Australia, ke Jepang, ke Hong Kong. Aneh waktu pengaruh, tapi alhamdulillah dikasih kesempatan jadi dunia. Gak ada yang tepuk tangan dulu. Itu konsep pola asuh anak, bagaimana mendidik anak. Kenapa kok itu penting Kang Prio? Melakukan banyak kesalahan sehingga akhirnya anak-anak kita banyak yang salah jalan. Melalui konsep parenting ini kita akan bedah kira-kira apa sih pola asuh yang terbaik untuk kita Kang Prio? Setuju Bapak Ibu? Kecilan yang dipikirkan. Setuju jangan sepakat, yang sepakat jawab setuju. Sepakat buatan? Setuju? Nah, kita bahas Bu. Bu, Pak, kelihatan pembuatan ini. Dalam konsep pola asuh ada 4 Bu. Betul tidak? Setuju betul? Ada 4. Yang pertama adalah konsep pola asuh tuti. Apa Bu? Tuti itu pola asuh pikon Kang Prio. Tuti itu pola asuh di mana orang tuanya kita itu selalu punya tuntutan tinggi untuk anak-anak kita. Wong tuanya sih menggebu-gebu, anakku gitu anakku apa sih? Itu kan wong tuanya sih dulu. Kira-kira di tempat ini digadekno demi nyayangno anak, demi nuruti anak. Ada yang tipe anti seperti ini di Banjarsari? Pola asuh yang ketiga, Antunis. Apa itu Antunis? Ya, mic-nya mati Bapak Ibu. Cek. Masih kedengaran? Antunis itu apa Kang Prio? Antunis itu antara anak sama orang tua berbisnis. Bisnis. Maksudnya bisnis Kang Prio? Anaknya njaluk A, tapi wong tuane duwe syarat. Kowe nek njaluk sepeda motor tak turuti dengan catatan kowe iso pinter main bola. Kowe kudu pinter masak. Kowe kudu pinter bahasa Inggris. Jadi ada persyaratan Bu. Tapi ya tapi. Anaknya penjaluknya mau tak turuti dengan catatan kowe kudu iso A, kudu iso B. Jadi orang tua dengan anak berbisnis. Kenapa? Cah. Setuju Bu? Yang bisa oke aja. Yang keempat itu antujuh. Antujuh itu apa? Anak mbek wong tua podo-podo goyah. Aduh. Ya, gue pengen opo, aku pengen opo, wong tua tidak ada kerukunan, tidak ada komunikasi. Jadi dewe-dewe, konflik keluarga. Nah, ini yang kita bahas detail nanti. Ya. Siapa yang tahu Lek Damis? Tahu? Lek Damis adalah sosok orang tua yang parentingnya, pola asuhnya menggunakan konsep tuti. Wong tuane sing kontrol, wong tuane sing duwe kekuatan. Awas ya, kowe makin ora mulai tak cuti kowe. Mulai. Walaupun kadang pakai kekerasan tuti. Nah, itu didikannya keras intinya wong tuti. Mergo apa-apa kok kudu manut. Kowe kudu ngrungokno apa wong maunya orang tua. Jadi anak itu dipaksa terus kudu ngikuti itu Lek Damis tuti. Ada lagi yang tipe seperti ini yang kedua tadi Bu. Siapa ini? Nikita Willy. Anak tuntutannya tinggi dituruti. Ya sudah, yang penting kamu tidak nakal ya nak. Saya belikan baju baru. Ngomongnya halus, nggak boleh kasar. Akhirnya lama-lama anaknya munjak. Anaknya tak iso di atur. Wong tua sebenarnya anak itu porsi Kang Prio, piye-piye tak sayang, tak tega kok nyengkrang-nyengkrang apa nih ngeplak-ngeplaki anakku dhewe. Alih-alih katanya sayang, tapi secara tidak langsung itu akan membuat anak kita lemah. Konsep pola asuh yang anak tuntutan tinggi dituruti terus. Nah, tak ulang kembali. Nah, Antunis tapi berbisnis. Ya. Ini yang jarang sekali dilakukan orang tua kita.
Mau apa? Saya turuti dengan catatan harus A, harus B ini yang jalan. Yang ketiga tadi A, acuh. Masa bodoh. Permasalahannya apa Kang Priyo? Keempat itu jadi karakter kita sebagai orang tua. Karena nek bapak ibu salah parentingnya, salah pola asuhnya, dampaknya terjadi bahaya. Sekarang itu anak-anak kita sedang krisis yang namanya mas pak. Bu, anak-anak kita dimanapun berada sekarang sedang krisis mas. Mas itu apa Kang Priyo? Mas gak duwe mental, M. A gak duwe adab, attitude, S gak duwe skill. Krisis mental, krisis adab, krisis kemampuan. Dampaknya adalah ini. Karena kalau anak-anak kita pengen sukses, Bu, Pak, kita terlalu sibuk memberikan pengetahuan, tapi lupa memberikan pembelajaran tentang mental, tentang adab, tentang skill. Akhirnya apa? Dampaknya anak-anak kita pasti ketinggalan zaman. Nah, sekarang kita bahas nih. Kenapa kok krisis mental Kang Priyo? Kira-kira anak yang mentalnya lemah itu karena didikan orang tuanya seperti apa, Bu? Bu? Terlalu dimanjakan. Apalagi? Bu, ini kisah nyata. Bapak Ibu guru, Pak, saya itu sering jadi dosen tamu di Unigoro. Saya ngajar di Unigoro. Suatu ketika saya rapat dengan Ibu Rektor, dengan Kepala Yayasan. Bu, Pak, dengarkan, jangan sampai ini terjadi anak-anak kita. Masalahnya seperti ini. Kang Priyo, ini ada anak perempuan wis kuliah di Unigoro sudah 4 tahun. Mau sidang itu kan di interview tuh Pak. Apa yang terjadi Kang Priyo? Anak ini gede kabeh. Presentasinya ini orang iso ngomong, gak wani ngomong, gede kabeh. Orang nangis dewi. Pertanyaan saya Kang Priyo, haruskah sarjana seperti ini tak loloskan, tak luluskan? Nek tak lulusno kok ketok banget sarjanane bento, orang sarjana, tapi mentalnya orang duwe. Pasti orang tuanya sing masalah. Nah aku perlu orang tuanya tak seneni. Ini anakmu juga. Kenapa? Karena didikannya terlalu memanjakan. Hidup kita ini keras Bu. Nek sampean didik anak-anak sampean banyak kan manja-manja jadinya kayak gini. Ya? Setuju nggak Tan? Setuju nggak Tan? Yang kencang saya doakan cicilannya segera lunas. Sepakat nggak Tan? Setuju? Enggak, saya tes dulu biar semangat. Kalau saya bilang 1, silakan tepuk tangan sekali Bu sambil ngomong prok gitu. 1. Coba yang kencang 1. Kalau saya bilang 2, saya akan bilang ngek gitu ya. 2. Kalau saya bilang 3, bilang dor gitu ya. 3. Coba 1. Mana suaranya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 2. Oh iya. Wes, mumet. Cicilan Kang Priyo, cicilan. Aku baca mikir aku. Bu, didikan tuti itu menurut ibu setuju nggak? Oh, sepakat. Didikan tuti itu perlu tambatan. Bu, alih-alih terlalu baik sama anak, nggak boleh jahat sama anak, anaknya jadinya seperti ini. Kan saya tes, ya. Saya minta tolong siapa yang berani maju ke depan bantu saya ke depan sini 1 anak. Jangan disuruh Bu, jarin. 1 anak siapa yang maju berani? Saya minta bantuannya 1 anak Bu. Siapa yang maju ke depan? Ayo Jar. Jar. Pajar. Saya minta tolong Bu, 1 anak bisa maju ke depan bantu saya.
Saya minta tolong satu anak maju ke depan bantu saya. Oke, siapa namanya? Dila. Juna. Juna kenapa mau maju? Entah karena dorongan orang tua yang memotivasi supaya maju atau kesadaran dia sendiri. Kenapa sadar? Karena ada orang minta tolong, Kang Rio. Saya sebagai orang yang tahu adab, saya maju mau nolong. Berapa kali saya ngomong, saya minta tolong, ada yang mau bantu saya, gak ada yang gubris. Yang kedua, saya minta tolong bu anaknya maju depan, gak di rumah no. Maaf ya. Ini contoh kecil. Hanya untuk nolongin orang aja kita nggak berani. Kenapa? Karena pola asuh anak kita didikannya terlalu manja. Saya ya. Contoh, saya ngajar di mana hampir anak-anak sekarang itu tuh krisis mental. Opo-opo ora wani, opo-opo ora wani. Isen. Rumah kopi jadi padahal tujuannya positif. Bu, saya di Indonesia perusahaan saya sebagai pramugara masyarakat penerbangan nasional. Saya itu banyak interview orang bu. Pak, saya jadi pramugara yang itu seluruh Indonesia. Rata-rata bos sarjana semua. Tapi kenapa pada saat ngelamar dia nggak terima? Gak diloloskan. Lu kalau mentalnya bermasalah. Ya bahasa ajarin bahasa Inggris. I am Joko. I am 21. Padahal sarjana bahasa Inggris kuliah 5 tahun. Gelar sarjana, kon interview, orang iso ngomong. Makanya akeh hubungan nganggur saiki. Krisis mental. Zaman saya, zaman Pak Kepala Sekolah Pak Edi, ketika saya lagi sekolah, yang mendidik mental itu siapa? Orang tua, guru itu sama-sama kerjasama mendidik mental anak. Saya telah datang ke sekolah, diapain sama bapak ibu ini Pak? Oh, tangan ini. Oh, tetap menggaris, nangis, mulai ngadu ya bapak Pak, itu beres. Dia mau telat, tak. Mental. Jalan sekolah jauh. Pak itu mainin umur di tenang ambil sepeda motor. Kesana kan tenang tabrak. Sekarang dia lain baru. Bapak ibu banyak sibuk kerja, Pak. Panjenengan sibuk kerja. Aku ini sibuk golek duit Kang Brio, ben anakku tak tutupi. Akhirnya diserahkan ke sekolah. Ketahuan ngerokok, ketahuan berantem, disikat ke bapak ibu guru, ditoti, diamploki. Aduh, wong tuane ora trimo, wong tuane lapor polisi. Jadi saya keliling mana-mana ke semua sekolah. Punten nggih bapak ibu guru belajar sana. Sekarang itu hampir 70% guru-guru kita di Indonesia tidak peduli dengan pendidikan karakter anak. Berkoweti nakal yo wes anak ilmu. Aku ngajar matematika yang tugasku ngajar matematika. Wah, aku dibayar dari guru. Pelajaran orang kok guru kanggo pendidikan mental ono. Jadi sekarang itu banyak guru-guru kita itu yang gak berani, Bu. Kok kowe nakal, kowe tukaran boya. Kemudian aku membuka, aku ngajar, aku gajian, wes. Kenapa? Karena banyak orang tua sekarang yang pikirannya itu tadi. Guru dianggap musuh, guru dianggap mengajar anak itu kekerasan. Padahal tidak ada kedisiplinan tanpa kekerasan. Yuk, tanya saya. Di wong sing disiplin nggak pakai kekerasan, nggak ada. Kekerasan itu penting. Makanya saya termasuk orang yang menolak. Dunia pendidikan itu perlu ada kekerasan. Supaya mendisiplinkan anak. Karena yang disiplinkan pasti anak-anak yang nakal tuh. Makanya kekerasan itu dibutuhkan. Nek anak ibu baik, anak ibu sopan, nggak mungkin ada kekerasan. Setuju, Bu? Panas dia. Sepakat?
Akhirnya saya menyarankan ke banyak guru-guru, wes panggil semua orang tuanya, bikin MOU, surat pernyataan. Bu, contoh misalkan Ibu Tias, aku sih guru wali kelas berapa Bu? Wali kelas 6 Kang Brio, kesepakatan wali murid kelas 6. Bu, sampai ngasih mandat ke saya, hanya mengajarkan mata pelajaran saja, atau sampai nitip saya ngajarin karakter anak? Dua-duanya Bu Tias saya minta tolong anak saya yang gitu-gitu karakternya nggih. Perlu aku nang omah ya ora ngatasi, miki mati neh Bu Tias. Setenggale. Tunggale. Cek. Bu Tias ngomong, ya wes Bu, nek sampean nitipkan anaknya tak didik mental karakternya, nek aku rondok-rondok sengit, rondok-rondok kasar, sampean gak lapor polisi nggih. Ora apa-apa Bu Tias. Mbok ngaploki anakku ya ora apa-apa. Ambil anakku nakal, wes. Contoh. Ora sekolah, wong tuane manut. Nih, contoh. Ini saya sendiri. Pak, aku udah suruh untuk melupa, aku izin ke sekolah. Kowe ngulu tok ora gelem sekolah. Pengen dadi apa kowe? Kowe ki anak wong kere, wong kampung, wong desa. Senggol yang kamu punya itu hanya otak tok, pinter nuntutmu. Nek kowe sithik-sithik ngeluh, sithik-sithik malas, pengen dadi apa kowe? Itu bapak saya zaman dulu, Bu. Jadi nggak ada alasan sih ngeluh terus mau sekolah. Berangkat. Zaman sekarang wong tua gak. Ya nek kesel ya ora usah mlebu sekolah ora apa-apa nah. Ajar Rabu. Ajar. Anti kuwi mau. Sing penting anakku seneng ora nakal, ora mlebu sekolah ya ora apa-apa. Oh, saya tak sikat. Masuk. Kuwi kok mboke wong tuane piye? Nek ape anak mau ora mlebu ya wis. Ora ngaji ya wis. Nonton main game-an ya wis, kita kowe nakal. Wis selesai kok. Apa kelambat anak itu berjuang. Pak, itu Bu. Pak boleh. Pakai benar. Keras kalau dalam hal ini. Kenapa? Supaya pola parenting, pola asuh ibunya segera dirubah. Jangan alih-alih dasar atas nama apa? Perlindungan anak lah. Ya. Tindak kekerasan apa lah. Kalau kita nggak niat membunuh kok, niat kita tuh mendisiplinkan. Walaupun dengan kekerasan itu boleh. Saya yang ngomong. Kenapa? Karena tanpa kekerasan anak itu susah didisiplinkan. Nah ini yang terjadi pergeseran. Jadi Bu Tias dan wali kelas yang lain ada kesepakatan Bu. Nek sampean nggak ingin anaknya tak kerasi ya sudah. Urusan karakter, urusan ibu nggih, urusan orang tua nggih. Saya tak ngajar matematika, bahasa Indonesia wis. Urusan itu nilai-nilai. Anak sampai pengen tukaran kek, pengen merokok kek. Tanya tadi Pak Iji. Hampir semua kepala sekolah SMP itu pernah ditantang diajak gelut sampai muridnya. Amat gue mau merokok ditegur, merokok ditegur. Berapa kali ditantang diajak duel? Gara-gara ngerokok. Terus stres. Dan saya yakin anak-anak seperti itu pasti wong tuane bento. Sing hati piye, Mas? Mungkin enggak. Oh. Ini yang jangan sampai terjadi Bapak Ibu. Mental itu penting buat anak-anak kita. Ya pisau itu bisa kasih malah digempur terus tang. Bentoni. Jangan pemalu, jangan pinderan, jangan berlebihan. Ini tang WA. Terakhir nanti kita Tapi buat yang tes. kirim loh. Lalu Contoh kalau itu ini ya, nggih tang dulu, WA. orang tua wajib memotivasi anaknya supaya niup balon sampai meletus. Dan yang kedua, kok tuane ya ora wani iki piye kan? Kok tuane? Kok tuane? Kirim. Nanti ya, nggak boleh sekarang nanti. Oh iya. Saya ingin Oh, itu lihat langsung ya, apakah otomatis bapaknya ya. ibunya mampu nggak Ini memotivasi digunakan. anaknya sampai balonnya meletus. Bu, Pak, adik-adik, Nah, ini kualitas itu. ketika niup balon, bude pas meletus langsung buat, langsung kena lambene bukan padahal. Resiko ini satu. Kedua, ada kejadian niup balon, meledak, percikan balonnya masuk ke mata. Pak Edi mohon siapkan ambulan Pak Edi ya. Sampai di depan sini aja Pak Edi. Resikonya selalu ada.
bibirnya loncat, matanya kok kelilipan balon, masuk nih rumah sakit. Wanita lah. Itu namanya wadah tes mental. Oh cukup bendino ngajari pelajaran sekolah kok, tapi mentalnya nggak pernah dididik. Zaman sekarang pendidikan mental itu penting. Ben anak-anak iso wani kabeh. Setuju Bu? Sepakat? Pertanyaan saya, kira-kira anakku iso meletuskan balon nggak ya Kang Priyo? Siapa yang bisa? Sampai nggak meletuskan balon, tak cek orang tuanya. Bu, ayo latihan niup balon DWC. Pak, pas sekolah itu suruh ibunya dulu latihan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, attitude, adab. Bunda-bunda merasa nggak anak-anak kita sekarang adabnya kurang? Paham? Ngerti nih anak-anak kita adabnya kurang? Zaman saya dulu kecil, ada mbah-mbah di pinggir jalan yang arah Lawang, pengen lewat pripun Bu? Bungkuk tangan yang ini, kampung mbah nyuwun sewu, kok pak sepeda motor yo dituntun. Saiki gak ada mbah-mbah ning arep lawang pak sepeda motor yo. Akhirnya mbah-mbahnya mati langsung masuk rumah sakit. Ya, itu ada. Yang banyak hal itu sekarang tidak dilakukan. Ya, makanya kadang pesantren itu penting. Kenapa? Hanya di pesantren lah adab itu bisa sampai sekarang ada. Makanya kadang saya Pak Edi, Mutias, sebisa mungkin mensinkronkan antara pendidikan formal sekolah ini dengan konsep pesantren. Karena pesantren itu ngangkat untuk adabnya. Nah, nggak seperti itu selesai. Yang terakhir, Bapak Ibu, ya, skill. Kalau anak kita pengen sukses, harus punya mental kuat, harus punya adab, dan harus punya yang namanya skill. Bu, Pak, mohon izin dulu Pak. Apa bedanya pengetahuan dengan kemampuan? Bu, anak ibu sekolah dari mulai SD, SMP sampai sarjana itu pendidikan. Yang mlebu otaknya itu ilmu. Tapi ilmu tanpa punya kemampuan nganggur. Akan ada suatu masa di mana ketika anak ibu mau berkarir, mau kerja, sendita koyo ora ijazahmu lulusan apa tidak. Pertanyaannya adalah isomu opo? Ora kok rohmu opo, tapi isomu opo? Ora kok ijazahmu opo, tapi kemampuanmu opo? Permasalahannya apa Kang Prion? Permasalahannya sistem pendidikan kita sekarang ini fokusnya hanya pendidikan. Pelajaran, tapi tidak pernah melatih gimana anak kita punya kemampuan. Dan survei membuktikan anak kita sukses, anak kita berhasil itu karena punya kemampuan. Orang kok pinter Bu. Si Joko pinter, si Wati gak pinter sekolah, tapi Megawati iso main voli. Anake wong Jember, anake wong orang duwe, tapi hobine poli, ambek wong tuane ditutup terus dikususno poli. Akhirnya apa? Gedene dadi atlet internasional. Per kontrak 6 bulan itu untuk 3M, 4M. Hanya gara-gara pinter main poli. Ada lagi orang Blora punya anak namanya Arhan Pratama, pemain bola. Ya, pengen beli sepatu bola aja dodolan lemari wong tuane. Akhirnya apa pinter main bola di Banjarsari ada. Ya, ada Alberto. Nah, saya nggak tahu background keluarganya apakah orang kecukupan atau orang nyuci. Berkopo pasti perjuangan wong tuane ngancani. Ayo nak tak mau main bola. Kebutuhan apa? Tak dodono apa sing duwe. Kenapa? Supaya anak kita punya skill. Berarti nek bapak ibu uripe di masa tuanya ingin berhasil, anaknya harus dikasih skill. Nah, skill itu tahunya dari mana? Nah, ini contoh nih. Kita ambil contoh SD kita. Bu, sekolah itu akan maju karena guru-gurunya maju, pikirannya, wong tuane wali murid pikirannya maju. Setuju betul? Sepakat?
Terus suara entek nih ke deneng iki, Bu. Ya. Bu, terakhir ya. Anak-anak kita itu akan maju kalau wong tuane pikirannya maju, gurunya yang pikirannya maju. Nah, maju tidak majunya itu tolak ukurnya apa Kang Priyo? Mampu menciptakan skill. Jadi fokusnya bukan ke pelajaran sekolah, tapi biar caranya anak-anak mungkin dua skill. Skill ini didapatkan dari pelatihan-pelatihan ekstra memasak, ekstra bahasa Inggris, ekstra voli, ekstra berenang, ekstra matematika, olimpiade A, olimpiade B. Kalau sekolah itu tidak ada ekstranya, itu tanda-tanda sekolah dan orang tuanya nggak berpikiran maju. Sekolah pengen ngadano apa? Ya Allah Kang Priyo, aku lo pengen ngadano awas disemprot wong tuane. Duit mana? Ora wani aku Kang Priyo. Aku dituduh pungli, akhirnya aku dilaporkan polisi. Wes sekolah menengah. Ibu lihat contoh di Bojonegoro. Sekolah-sekolah yang maju, ekstra ini nanti ada 13-15 ekstra. SDN Kabupaten, Bu. Saya ke sana ketemu dengan orang tua seperti ini. Berapa ekstra kurikulernya, Bu? 13. Eneng ekstra apa? Pendidikan polisi cilik. Ada pendidikan TNI cilik. Ada paskibra cilik. Yuk, ada karate, ada silat, ada bahasa Inggris. Dananya dari mana Kang Priyo? Paguyuban, komite yang urunan. Sehingga anak-anak kita tuh punya wadahnya. Pak, anakku kok pinter masak. Iso orang nekakno sekondi ngono latihan masak. Saya senang masak, kelompokno, Bu. Ada 10 orang iuran khusus masak. Ada 20 orang pinter gambar, kumpulkan khusus gambar. Karena yang akan nanti menjadi pedang anak kita supaya maju itu skillnya, bukan kok pendidikannya, Bu. Makanya kenapa banyak sarjana kita nganggur? Karena punyanya sertifikat tok, ijazah tok, tapi dia mau kerja. Pertanyaannya, okay, so what kind of skill that you have? Dua skill apa? Gak dua apa-apa. Aku sarjana. Ya sampai sarjana, tapi isomu apa? Gak ada yang bisa jawab. Bu, saya itu sarjana ekonomi. Mana nama saya? Tidak pernah saya cantumkan Kut Priyo Martono SE. SE saya tidak pernah saya cantumkan. Tapi yang saya cantumkan adalah CT CPS. Ini adalah skill. CT itu Certified Trainer. Profesional sing iso ngajari wong itu trainer. CPS itu Certified Public Speaker. Saya ngajari ngomong, ngajari PD wani ning ngarepe wong akeh itu public speaker. Nah, banyak anak-anak kita tuh sekarang dilatih public speaker. Undang saya, Coach, anak-anak saya latih ngomong, Coach, depan umum biar berani. Saya datang. Nah, banyak kan dari sekarang tuh sarjana bahasa Inggris, orang iso bahasa Inggris. Sarjana SPD, apa? Agama, Bu. Ini saya di Blora datengin. Pasalnya ngomong Pak Edi. Saya itu dapat transferan guru agama, Kang Priyo. Tapi mau Quran gak iso, Kang Priyo. Aku kepala sekolah kudu piye, Kang? Guru olahraga contoh harus jago main olahraga supaya cetakannya sing diajar apik, pinter poli, pinter babalan. Tapi banyak guru olahraga kita yang orang iso olahraga. Inilah kita masalahnya. Makanya bagaimana kita mau transfer skill, Kang Priyo? Orang sing ngajari orang dua ilmu nih. Nah, makanya datangkan dari sekolah, bikin ekstra. Paguyuban kelas 6 ambil putias. Anak-anak kira-kira dikasih ekstra apa ya? Dirembuk, Bu, karena skill itu penting. Walaupun harus mengeluarkan uang untuk biaya tambahan, nggak apa-apa. Setuju mboten, Bu? Sepakat? The power of mass. Saya ulang lagi. Kalau anak-anak kita mau sukses harus punya mental, harus punya adab, dan harus punya skill. Nek emas ini ada dalam anak kita, insya Allah anak ibu jadi orang hebat semua. Amin. Dengan catatan orang tua harus punya ilmu parenting, pola asuh yang kuat. Wayai tuti yo tuti, wayai anti yo anti, wayai antunis yo antunis, wayai acuh yo acuh. Jadi 4 pola asuh tadi itu dimainkan perannya bareng-bareng, Bu. Tapi tergantung situasinya, kondisinya. Ojo kok wayai keras tapi panjenengan lembek. Wayai lembek tapi sampean keras, itu juga salah.
Jadi kemampuan bermain perannya itu harus dimainkan. Ojo kok los, lembek, terus keras, terus ya nggak bisa juga. Setuju? Sepakat, Bu? Yuk, terakhir sekarang saya tes. Silakan hadap-hadapan sama anaknya. Saling berhadapan. Balonnya disiapkan. Ayo, yang belum punya balon angkat tangan. Yang belum ada balonnya. Apa? Pak, mukanya mana, Pak? Dipanggil aja, Pak. Mukanya dipanggil ke situ, Pak. Ayo, balik. Ke bapaknya, ayo. Sudah kena. Sudah itu. Siap, persiapan dulu. Jangan ditiup dulu. Ya, badannya semua. Balonnya, jangan dikit dulu, Bu. Belum. Ditahan dulu. Niku boten niku nih, Pak. Anak-anaknya Niki. Anak-anak angkat tangan dulu soalnya. Baterainya masih ini. Ikuti suara coach. Ya. Mae. Seraya dulu. Ini tapi ora banter. Sing kae lho. Semoga sukses. Mulai ya, Mang. Sekarang ibu-ibunya, bapak-bapaknya angkat tangan. Ini Pak. Sing pinter yo, Nak. Ojo nakal. Kudu kuat. Kudu saiki sehat. Sampai jam sewu nggih. Siap dampingi kamu nanti dewasa. Kowe kudu iso. Dua lah, Nak. Iki seraya tinggi, malah ora banter. Ora kok kentekan baterai. Bu, anaknya aja. Ayo semangat nih, Bu. Yo semangat nih, Bu. Anaknya kasih semangat, kasih motivasi. Terus. Ojo malah wedi, Ojo wedi. Semangat ya, nih. Ayo semangat nih. Terus. Semangat nih. Terus. Tujuan. Ya sudah berhasil ya. Kamu berhasil. Kamu berhasil. Tanda saya matur suwun sudah kuat. Ayo terus. Dipeluk yang kencang anaknya. Alhamdulillah kamu berhasil. Ayo semua berhasil terus. Motivasi Bu, acung dulu Bu, sangatnya anakmu Bu. Kok malah diajak guyu. Terus.
suwun Mak. Terus. Bu, ayo jangan menjauh Bu. Ayo ini. Ayo. Cedaki anake. Ayo. Semangati. Ayo terus. Yang sudah dipeluk anaknya. Yang sudah dipeluk nak, kowe sing pinter ya nak. Terus. Ini malah ngerekam. Motivasi. Langsung dipeluk anaknya Bu. Bu, anaknya dipeluk Bu, udah berhasil Bu. Dipeluk alhamdulillah nak, kowe pinter. Terus. Terus. Ya dipeluk alhamdulillah nak. Ayo siapa yang belum? Ayo Bu. Dembone malah mae malah dembone. Ayo nak. Ayo. Langsung peluk. Ayo terus. Terus. Halo Bu, kudu iso Bu. Terus. Alhamdulillah nak, kowe pinter nak. Ayo yang belum meletus terus. Ibu, jangan Ibu. Wah, langsung peluk Bu. Alhamdulillah. Anakku kuat. Ayo, motivasi Bu. Kudu iso. Semangat. Ayo terus. Ayo. Semangat ayo. Oh, main aku berhasil. Langsung dipeluk Bu. Ayo peluk. Ayo. Iki main. Tapi aku sing wedi. Ayo Bu. Semangat Bu. Ayo. Semangat Bu. Ayo marah, pinter. Terus. Langsung dipeluk model meletus Bu. Alhamdulillah ya Allah. Anakku berani, mental anakku kuat. Terus. Ayo, ojo nyerah. Terus. Kudu iso. Ayo, kudu iso main ini terus. Ayo Bu. Ayo terus. Semangat ini. Ayo iso. Terus. Oh, teriak yang kencang. Alhamdulillah. Ayo. Bu. Terus Bu, dikit lagi Bu. Terus. Terus. Semangat Ibu. Ibu aja menang aja Bu. Aja teriak. Semangat terus. Ayo nak. Terus. Ayo terus. Ayo. Terus. Wani terus. Ayo Bu. Dibisikin terus Bu. Kudu kuat nak. Kudu iso nak. Kudu kuat nak. Ayo terus berjuang nak. Ayo. Berjuang terus. Sidik. Ayo Bu. Ojo wedi. Wah malah sing wedi. Ayo. Terus Bu. Ojo digowo to Bu. Ayo pelukan sama orang tuanya. Ma, anakmu berhasil. Dipeluk Bu. Ma, anakmu berhasil. Ayo terus. Ayo. Belakang sudah ada semua. Ayo terus. Ayo Bu, semangat Bu. Ayo, kudu iso. Ayo terus no. Ayo, Ibu mau jadi Tuti atau mau jadi Anti tadi? Mau jadi Legamis atau jadi Nikita Willy? Ayo. Ayo Bu, Legamis atau Nikita Willy? Ayo, terus. Ya. Ayo Bu. Semangat Ibu. Iso, ayo. Terus. Wong tua semakin nyemangati semakin apik. Terus didukung kasih motivasi. Ayo Bu. Sampai kudu ngomong terus Bu. Ayo nak. Terus. Ayo semangati teman-temannya Mas. Temennya dikasih semangat ayo. Terus. Alhamdulillah ya Allah, Mae anakmu berhasil. Mae anakmu berhasil. Matur suwun Mak. Ya. Yang belum berhasil silahkan balonnya dibawa rumah.
dibawa ke rumah, diletusin di rumah sendiri ya. Bunda-bunda, terima kasih banyak. Saya Coach Prio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, untuk kegiatan hari ini bisa kita lihat secara langsung bahwa sebuah perjuangan itu harus ada dorongan dari orang tua. Ya, jadi bawalah tenda ke Somalia, serdadu sembunyi di dalam gua. Apa tandanya anak yang mulia? Yaitu selalu berbakti pada orang tua. Itulah pesan dari pertemuan parenting hari ini yang membawa tema harmonisasi peran aktif orang tua dan guru untuk mewujudkan anak yang berbudi pekerti, mandiri, kreatif, dan prestasi menuju gerbang kesuksesan. Baik, acara demi acara telah kita lalui. Untuk acara yang terakhir yaitu doa dan penutup kepada Bapak Dr. Adi Sutresno, kami persilakan untuk bungani nggih kersane berkah barokah ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya Bapak Ibu semuanya, karena ini doa saya mohon untuk yang khusyuk, yang tawadu, agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Bapak Ibu guru, kami mohon untuk duduk di depan biar diambil gambarnya. Atau berdiri, monggo, supaya kumpul jadi satu. Bapak Ibu guru, monggo. Kalau tadi Bu Tias juga menyampaikan pantun, saya juga ingin menyampaikan pantun untuk memberi semangat, karena saya sebagai guru agama, maka pantunnya adalah juga bersifat agama. Bisa dimulai? Coba nanti kalau aku kasih acara mantap. Wetan gunung, kulon gunung, di tengah-tengah ditanduri pari. Wetan bingung, kulon yang bingung. Luwe apik, luwe becik, ayo go ngaji. Ini himbauan untuk anak-anakku. Saya pesan pada anak-anak, untuk ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kalau anak-anaknya mungkin waktunya ngaji, tidak ngaji, maka saya harapkan untuk mengingatkan. Sanggup apa tidak anak-anak? Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak? Sanggup? Sanggup. Karena keberhasilan pendidikan itu bukan terletak pada bapak ibu guru saja, tapi adalah peran orang tua adalah yang sangat menentukan. Kemudian pantun yang kedua, apa pantun yang kedua itu? Eling bola ya. Lali aku malah lupa Pak. Bauda mana Bauda? Moga Bauda. Wetan sawah, kulon sawah, di tengah-tengah ada sumurnya. Wetan susah, kulon susah. Mari kita untuk beribadah. Terima kasih kami sampaikan. Mari kita sebentar menata hati, kita berdoa bersama-sama. Monggo Bapak.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali wa timi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibu ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbilan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana innaka antas samiul alim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa anta maulana wansurna 'alal kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sebelumnya, sebelum selesai acara hari ini ada informasi ya. Yang pertama, anak yang bisa ikut olimpiade nanti gelangnya sama Pak Edi atau Pak Bada. Iya, ambil gelang. Terus jadwalnya sesuai kelas. Yang ikut juga gitu semuanya. Dan yang kedua, mohon maaf Ibu dan Bapak, wali murid, ada informasi instruksi dari pimpinan berkenaan ini empati bagi saudara kita yang di Sumatera, Aceh, ingkang ingin musibah. Kemudian dimohonkan turun tangan seikhlasnya, tidak ada paksaan. Jadi berupa nanti ada informasi kami sampaikan pihak grup. Dan insya Allah hari Senin dikumpulkan. Mugi-mugi yang kena musibah tetap kuat imannya, tegar. Mugi-mugi yang kemudian berpulang ke rahmat Allah, mati dalam keadaan syahid. Amin ya rabbal alamin. Saya kira dan yang terakhir, anak-anak kamu cari catatan ya. Ada lomba 3 terbaik, nanti ada hadiah. Jadi yang disampaikan sama trainer kita, instruktur kita, Coach Priyo, anak-anak buat catatan resume, nanti sampaikan ke Pak Adi, ada hadiah 3 terbaik. Senin dikumpulkan. Siap halo, kelas rendah maupun kelas 6, kelas 1 sampai kelas 6. Kamu buat catatan ringkasan, sampaikan ke Bunana, ke kelas atau langsung ke Pak Edi. Jadi 3 terbaik. Nah, insya Allah hari Senin dikumpulkan. Siap anak-anak? Halo, siap? Ya, silakan ya. Tulisan terserah. Rangkumannya seperti apa? Tadi yang disampaikan oleh Ustaz Priyo. Ya, makasih. Bangga Bu Butiasa. Baik, saya akhiri. Saya di sini sebagai pembawa acara. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berlebihan. Sebelum pulang, mohon maaf kami informasikan untuk sampahnya tidak usah dibawa pulang, ya, tidak usah dibawa pulang. Langsung
langsung saja ayah bunda tinggalkan tempat ini biar nanti anak-anak dan ibu guru yang akan membantu karena kita akan membiasakan menerapkan kebersihan ke anak ini. Tidak usah dilarang, nggak apa-apa. Jasanya kalau sudah habis, tapi kalau masih boleh dibawa pulang jasanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu saling dengan Bapak Ibu guru. Sampai ketemu di acara-acara berikutnya bersama Coach Brio. Dari kelas 1 silakan yang ingin pamit dan undur diri bisa berjabat tangan dengan ibu wali kelasnya, ya. Sabar, kuncinya sabar ya. Dalam berhubungannya sumpung. Untuk anak-anak jangan pulang dulu ya nak, karena masih ada pengumuman. Jadi yang boleh pulang orang tuanya. Jadi anak-anak jangan pulang dulu ya. Dan kecuali untuk kelas 1 boleh pulang. Untuk anak-anak segera memakai sepatu ya. Ditunggu dulu di teras depan kelas, nanti ada sedikit pengumuman buat kalian untuk hari Senin.